Pecinta film Donghua, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Hahaha, apakah kau akhirnya akan mempertaruhkan nyawamu? Aku yang dulu benar-benar ingin melihat apakah ada orang di dalam klan Xiao saat ini yang masih memiliki aura mendominasi seperti saat Xiao Xuan masih hidup. Ucap hantu tua Zai Xing tanpa sadar tertawa setelah melihat Yao Lao masuk ke dalam cincin penyimpanannya. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh. Kemudian hantu tua Zai Xing bicara lagi. Serahkan kunci dari klan Xiao kepada diriku yang tua ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Ucap hantu tua Zai Xing. Sebagai Dousun bintang 5 puncaknya, dia tidak merasa takut sedikit pun pada Xiao Yan. Baginya Xiao Yan hanyalah seekor semut. Xiao Yan tertawa dingin saat mendengar kata-kata hantu tua Zai Xing. Dia sama sekali tidak menghiraukannya. Matanya berputar ke segala arah saat dia mencari cara untuk menerobos. Kalau begitu, aku yang tua ini akan melakukannya sendiri. Ucap hantu tua Zai Xing hatinya bergejolak melihat tanggapan Xiao Yan. Tangannya terbuka dan kelima jarinya menghadap Xiao Yan. Seketika jarinya bergetar dan 5 kabut hitam ganas melesat keluar dari ujung jarinya. Setelah itu, kabut itu menggumpal menjadi rantai hitam aneh di tengah suara benturan. Rantai itu melilit di udara sebelum mengeluarkan suara ci dan langsung menembus ke dalam ruang kosong. Dalam sekejap mata, kabut itu telah muncul di atas kepala Xiao Yan. Serangan tiba-tiba seperti petir ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Cahaya perak berkedip-kedip di bawah kakinya, dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah mundur dengan tergesa-gesa. Kemampuanmu tidak buruk, ucap hantu tua Zai Xing tertawa samar. Ia menjentikan jarinya, dan rantai itu terangkat seperti kilat. Rantai itu berubah seperti ular berbisa karena membawa angin kencang yang menyapu semua titik mematikan di sekitar tubuh Xiao Yan. Bang, bang, bang! Xiao Yan mengepalkan tangannya saat menghadapi serangan hantu tua Zai Xing. Penguasa Suan berat muncul dengan cepat. Tubuh penguasa itu bergerak, membentuk semacam pertahanan bayangan penguasa yang rapat yang menerima semua serangan berantai. Bang! Rantai itu menekan penguasa Suan Xiao Yan dengan kuat. Gelombang kekuatan yang menakutkan itu secara langsung menyebabkan kaki Xiao Yan bergesekan dengan tanah dan membentuk bekas luka yang dalam. Ekspresi serius langsung muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Seorang ahli di puncak kelas Dousun bintang 5 benar-benar menakutkan," ucap Xiao Yan. Setelah bertukar pikiran sebentar, Xiao Yan juga memahami dengan jelas kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Dengan mampu menerima serangan dari diriku yang lama dengan kekuatan Dousun bintang 9, harus dikatakan bahwa kau sangat tidak terduga. Namun aku yang lama tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Setelah menghabisimu, aku akan menghabisi juga orang-orang yang merepotkan di luar sana. Ucap hantu tua Zai Xing. Niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Ekspresi Xiao Yan serius ketika tiba-tiba Zai Xing menyerang Xiao Yan. Penguasa Suan di tangannya langsung ditebas ke bawah dengan keras dalam sekejap. Tsunami yang membelah api, teriak Xiao Yan. Bang! Tebasan penguasa Suan menghantam tangan hantu tua Zai Xing. Namun tebasan itu hanya membuat tangan Zai Xing sedikit gemetar. Dalam sekejap, seberkas cahaya muncul di depan Xiao Yan dan langsung menghantam dadanya. Bang! Benturan antara penguasa Suan berat Xiao Yan dengan telapak tangan Zai Xing tidak dapat dihindari. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat keduanya bertabrakan. Hantu tua Zai Xing ini adalah orang pertama yang mampu meninggalkan jejak telapak tangan di atasnya. Sungguh orang yang tangguh, gumam Xiao Yan. Ruang beberapa puluh kaki di depan Xiao Yan menjadi terdistorsi. Sosok hantu tua Zai Xing perlahan muncul. Dia melirik penggaris berat di tangan Xiao Yan dan tersenyum tipis. Mata Xiao Yan menatap orang tua ini dengan waspada. Saat ini ia harus meninggalkan aula jiwa terkunci ini terlebih dahulu. Segalanya mungkin akan jauh lebih mudah begitu ia sampai di luar dan memperoleh bantuan dari dokter peri kecil dan yang lainnya. Jika ia terus terjerat di tempat ini, cepat atau lambat ia akan kelelahan sampai mati oleh orang tua ini. Bahkan Xiao Yan yang telah mengaktifkan Skyfire 3 perubahan misterius tidak akan mampu memblokir serangan setingkat itu berkali-kali. Hehehe, jangan main trik apapun. Itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut, ucap hantu tua Zai Xing sambil tertawa. Tampak menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan. Setelah itu jari-jari kakinya menekan tanah dan dia menyerang Xiao Yan seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Kali ini senyum di wajahnya jelas menjadi jauh lebih tebal. Jelas dia tidak bermaksud untuk terus berlarut-larut dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga merasakan perubahan dari hantu tua Zai Xing. Setelah kekuatan spiritualnya menembus ke kondisi jiwa, kecepatan Xiao Yan dalam mengumpulkan api teratai api juga menjadi semakin lancar. Teratai api dapat terbentuk hanya dengan satu pikiran.
Xiaoyan dengan kejam melemparkan teratai api berwarna ungu coklat itu ke arah hantu tua Zeixing setelah muncul. Setelah itu sosoknya mundur seperti kilat. Bang! Teratai api tiba-tiba meledak seperti guntur. Ketika jaraknya hanya 5 kaki dari hantu tua Zeixing, teratai itu bergema di langit dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Teratai itu mengguncang beberapa pilar penyangga langit di aula besar ini hingga banyak garis retakan yang terlihat oleh mata telanjang muncul. Seluruh alun-alun hancur hingga menjadi kekacauan. Xiaoyan tidak merasa tenang sedikit pun setelah teratai api itu meledak. Ia tahu bahwa hanya dengan mengandalkan api teratai Buddha marah semacam ini, mustahil untuk benar-benar membunuh hantu tua Zeixing. Harapannya tidak salah. Segera setelah ledakan teratai api terjadi, sesosok tua perlahan keluar dari gelombang api. Xiaoyan melirik dan menemukan bahwa itu adalah hantu tua Zeixing. Namun pakainya telah robek saat ini. Sekilas, dia tampak sedikit menyedihkan. Jelas kekuatan teratai api telah melampaui harapannya. Kau memang pantas menjadi seorang ahli dari klan Xiao. Hanya dengan kekuatan Dousong bintang 9, kamu mampu menampilkan serangan sekuat itu. Hantu tua Zeixing menatap Xiaoyan. Ekspresi muram melintas di wajahnya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Cahaya bersinar di matanya saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya terangkat dan banyak cahaya api ungu coklat melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan melesat keluar dengan dahsyat. Setelah itu gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalam aula besar itu diam-diam pecah. Banyak jiwa yang kesakitan dan tampak kehilangan perlahan membuka mata mereka. Jiwa-jiwa itu tertegun sejenak setelah membuka mata mereka. Setelah itu dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Seketika suara jeritan bergema di seluruh tempat itu dan mereka semua berlari keluar dari aula besar itu dengan kacau. Kamu mencari kematian! Teriak hantu tua Zeixing. Ekspresinya berubah saat melihat Xiaoyan berani melepaskan begitu banyak jiwa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arahnya. Xiaoyan mendengus dingin saat dia melihat hantu tua Zeixing bergegas mendekat dengan aura membunuh di sekujur tubuhnya. Dia mengepalkan tangannya dan 3 manik ungu hitam muncul di dalamnya. Anehnya itu adalah manik petir api yang telah disempurnakan Xiaoyan menggunakan 3000 api terbakar di dalam wilayah bintang. Xiaoyan mengayunkan lengannya. 3 butiran petir api membentuk segitiga saat melesat ke arah hantu tua Zeixing. Setelah itu mereka tiba-tiba meledak saat berada di sekitar 10 kaki darinya. Bang! Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba meledak di udara. Sejumlah rantai hitam di sekitarnya hancur. Seketika jiwa-jiwa mulai menari di seluruh aula besar. Setelah itu mereka menyerbu dan melarikan diri keluar dari aula. Hantu tua Zeixing bergegas keluar dengan kuat dari dalam gelombang udara yang menakutkan. Pada saat ini ada sedikit kemarahan yang pekat di wajahnya. Taktik aneh Xiaoyan ini bahkan menyebabkan dia menderita kerugian. Bajingan, semua jiwa itu sudah kabur. Kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai kompensasi. Tangan pemetik bintang. Teriak hantu tua Zeixing. Ada uap hitam yang menempel di wajah hantu tua Zeixing. Tangan kanannya membengkak saat ini. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan Xiaoyan dengan gaya seperti hantu. Tangannya yang besar tiba-tiba mencengkram dan ruang di sekitar Xiaoyan memadat. Seketika Xiaoyan hanya bisa menyaksikan tangan besar ini membesar dengan cepat di depannya. Si kecil Xiaoyan, semuanya sudah berakhir. Ucap hantu tua Zeixing menampakkan senyum ganas di wajahnya. Seketika dia mengepalkan tangannya dengan tiba-tiba. Ruang di sekitar Xiaoyan runtuh hampir seketika. Ketika ruang itu runtuh, darah dan daging kabur yang diharapkan oleh hantu tua Zeixing tidak muncul. Tubuh Xiaoyan itu mengeluarkan suara ledakan di matanya dan berubah menjadi ketiadaan. Adegan ini membuat hantu tua Zeixing tercengang. Sejak kapan kekuatan jari pemetik bintang menjadi mengerikan seperti ini? Tidak, ini palsu, ucap hantu tua Zeixing. Ekspresi hantu tua Zeixing begitu muram hingga menakutkan setelah melihat sosok Xiaoyan menghilang. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan dibodohi oleh generasi muda seperti ini hari ini. Xiaoyan, aku yang tua ini akan melihat kemana kau bisa lari hari ini, ucap hantu tua Zeixing dengan marah. Tubuh Xiaoyan tidak berhenti sedikit pun meskipun mendengar raungan marah yang terpancar dari jarak yang sangat jauh. Tanpa ada yang menghentikannya, kecepatan Xiaoyan juga meningkat ke puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa hantu tua Zeixing sedang mengejar dengan cepat. Jelas orang tua itu benar-benar marah setelah ditipu oleh tubuh ilusi 3000 petirnya. Bajingan tua ini, Xiaoyan mengumpat pelan dalam hatinya. Jika bukan karena hantu tua Zeixing, perjalanan ini pasti berjalan sangat lancar. Saat ini lembah itu benar-benar kacau balau. Garis-garis retakan yang sangat besar seperti mulut-mulut raksasa yang ganas menutupi seluruh lembah. Beberapa garis retakan bahkan naik ke lereng gunung. Sosok manusia saling bersilangan di tengah lembah. Doki yang besar dan perkasa merasuki langit. 10 aura yang kuat dan menakutkan berfluktuasi di langit.
Dalam menghadapi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, ruang tempat ini menjadi sangat tidak stabil. Banyak garis retakan muncul seperti ular piton besar, menyebabkan para pelindung aula jiwa merasakan jantung mereka berdebar-debar. Mereka tidak berani campur tangan dalam pertempuran di level ini. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah tempat di mana Xian berada. Tidak ada dusun elit yang mengganggu gadis kecil ini. Karena itu dia hanya bisa pergi dan menemukan beberapa pelindung aula jiwa untuk melampiaskan amarahnya. Kekuatan gadis kecil ini tidak diragukan lagi, telah melonjak pesat setelah menghilang selama beberapa waktu. Namun yang aneh adalah bahwa Xiaoyan sebenarnya tidak dapat mengetahui kekuatan Xian yang sebenarnya dengan persepsi spiritualnya. Sikap itu seolah-olah ada sesuatu yang telah sepenuhnya menyembunyikan kekuatan gadis ini. Tatapan mata Xiaoyan dengan cepat menyapu situasi di area ini sambil menghela nafas. Dari cara ini, tampaknya kelompok Xiaoyan tidak mengalami kerugian. 5 dusun di sisi aula jiwa memiliki kekuatan sekitar 3 bintang. Oleh karena itu selain Tijian Sunse yang hampir tidak dapat bertahan, keempat yang tersisa semuanya dengan kuat mengambil alih. Aku berhasil menyelamatkannya, teriak Xiaoyan. Mendengar teriakan Xiaoyan dari langit, wajah Feng Sunse dan yang lainnya tampak gembira. Namun lawan mereka telah melancarkan serangan liar saat ini, mengganggu mereka dengan kuat dan menyebabkan mereka tidak dapat melarikan diri. Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat medan pertempuran yang sangat kacau di langit. Situasi seperti ini jauh lebih rumit dari yang dia duga. Go! Xiaoyan tentu saja menarik perhatian beberapa ahli aula jiwa di sekitarnya saat dia muncul. Mereka mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan di atas, tetapi mereka berpikir bahwa mungkin saja menggunakan jumlah mereka untuk menunda Xiaoyan. Oleh karena itu 3 sosok bergegas mendekat. Rantai hitam di tangan mereka seperti tombak tajam lurus yang menusuk dengan keras ke arah kepala Xiaoyan. Nyah! Ekspresi Xiaoyan berubah dingin saat merasakan serangan dari ketiga pelindung aula jiwa ini. Tangannya tiba-tiba terulur dan dia langsung meraih ketiga rantai itu. Tangannya bergetar dan naga api berwarna ungu coklat meraung dari lengan bajunya. Setelah itu mereka menyerbu melalui rantai dan menghantam dada ketiga pelindung aula jiwa dengan keras. Tubuh ketiga pelindung itu langsung terpental mundur setelah menerima hantaman yang sangat keras. Para ahli dari aula jiwa di sekitar Xiaoyan juga tampak terkejut ketika melihat Xiaoyan mengalahkan 3 pelindung secara acak. Tubuh mereka yang menyerang ke depan dengan tergesa-gesa berhenti dan mereka tidak berani lagi menyerang ke depan dengan mudah. Karena kamu sudah datang, jangan bermimpi kamu bisa pergi dari sini, ucap hantu tua Zeixing. Xiaoyan baru saja melangkah mundur setelah mengusir 3 pelindung itu ketika atap aula besar itu tiba-tiba pecah. Sesosok tubuh terangkat ke langit saat tawa dingin yang pekat bergema di tempat itu. Ini buruk, hantu tua itu datang mengejar, ucap Xiaoyan, ekspresinya langsung berubah. Penghalang spasial, segel, ucap hantu tua Zeixing. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel aneh saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Setelah teriakan hantu tua Zeixing terdengar, suara lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Setelah itu lipatan melingkar menyebar. Mereka menjadi seperti pakaian yang ditumpuk satu sama lain saat mereka tergantung di langit yang kosong. Hantu tua Zeixing, ucap Feng Sunse yang terkejut saat melihat hantu tua Zeixing. Feng Xian, kau benar-benar tidak akan menyerah. Kali ini kau bahkan telah menerobos masuk ke aula jiwaku, ucap hantu tua Zeixing, matanya tampak menyeramkan. Ekspresi Feng Sunse tampak muram. Telapak tangannya dengan keras menghantam tetua terhormat dari aula jiwa di depannya, yang telah mencapai kekuatan Dousun bintang 3, dan memaksanya untuk mundur selangkah. Situasi saat ini agak di luar kendali mereka. Kemunculan hantu tua Zeixing ini dapat dianggap telah membalikkan situasi tempat ini. Jika terjadi sesuatu yang salah, kemungkinan besar akan terjadi banyak kematian di kelompok mereka hari ini. Setelah aku yang tua ini menghabisi makhluk kecil ini, aku akan memberitahu kalian semua bahwa aula jiwaku bukanlah tempat di mana kalian bisa datang dan pergi sesuka hati, ucap hantu tua Zeixing sambil tertawa dingin. Seketika matanya yang gelap dan pekat menoleh ke arah Xiaoyan di bawah. Suaranya terdengar padat saat dia berbicara. Beraninya kau membodohi aku yang tua ini hanya dengan kekuatan Dosong. Ini pertama kalinya aku yang tua ini bertemu dengan hal seperti itu, ucap hantu tua Zeixing sambil melangkah pelan ke udara kosong. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah saat dia melihat hantu tua Zeixing. Orang tua ini jelas berencana untuk membunuhnya secara pribadi. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, mustahil baginya untuk benar-benar menandingi hantu tua Zeixing, bahkan jika dia menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Saat ini para Dousun elit di pihak mereka telah ditahan oleh para tetua terhormat dari aula jiwa. Satu-satunya yang masih bebas bertindak adalah Xian. Kekuatan gadis ini mungkin telah melonjak dan wujud aslinya adalah naga void kuno. Meskipun dia masih muda.
Tidak mungkin baginya untuk menandingi hantu tua Zaising. Biarkan aku membantu menahannya, ucap Xian, tubuhnya yang mungil dan halus melompat ke udara dan muncul di hadapan Xiaoyan. Bisakah kamu melakukannya? Ucap Xiaoyan. Apakah kamu masih bisa menemukan orang lain sekarang? Xian menjawab tanpa menoleh. Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Bantu aku mengulur waktu. Berhati-hatilah. Mundurlah jika kamu benar-benar tidak mampu melakukannya, ucap Xiaoyan kepada Xian. Xian menganggukkan kepala kecilnya sedikit, dan tangan kecilnya tiba-tiba membentuk beberapa segel aneh. Seketika cahaya ungu yang kuat keluar dari dalam tubuhnya. Di bawah cahaya ungu ini, tubuh mungil Xian yang cantik tiba-tiba tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa tarikan nafas, dia telah berubah dari seorang gadis kecil menjadi seorang wanita cantik berambut ungu yang tinggi dan tampak sangat seksi. Sikap memikat itu sebenarnya sama dengan yang dilihat Xiaoyan di lembah kecil saat itu. Xian menarik sejumput rambut ungu ke belakang telinganya setelah berubah menjadi penampilan ini. Dia menoleh hanya untuk melihat sikap Xiaoyan yang tercengang. Wajah cantiknya memerah dan dia langsung melotot tajam ke arahnya. Namun dia lupa bahwa dia bukan lagi gadis kecil yang tadi. Dengan menampilkan ekspresi seperti itu, dia malah tampak sangat mempesona, membuat jantung seseorang berdebar kencang. Kamu benar-benar telah mengalami perubahan besar, ucap Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Dalam situasi saat ini, Xian juga jelas menyadari bahwa hantu tua Zaising ini adalah variabel terbesar. Dokter peri kecil dan yang lainnya saat ini tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Jika dia diizinkan untuk menyerbu ke medan perang itu, dokter peri kecil dan yang lainnya pasti akan segera dikalahkan. Pada saat itu semuanya akan benar-benar berakhir. Oleh karena itu apapun yang terjadi, dia harus menahan orang tua ini. Dia perlu menundanya sampai Xiaoyan berhasil melepaskan senjata pembunuh yang hebat itu. Hantu tua Zaising sedikit mengernyit saat melihat Xian yang menghalangi di depannya. Matanya berputar 2 kali ke arah Xian. Entah mengapa dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan Xian yang sebenarnya. Meskipun dia tidak dapat melihatnya, dia masih dapat merasakan bahwa Xian tidak dapat menimbulkan banyak ancaman padanya. Mungkin ada beberapa item unik yang dapat melindungi aura seseorang. Hantu tua Zaising bergumam sendiri di dalam hatinya. Seketika matanya beralih ke arah Xiaoyan di belakangnya. Pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan beberapa jenis api dari cincin penyimpanannya. 4 jenis api surgawi, ucap Zaising matanya menyipit saat melihat ini. Anak nakal ini memang sedikit misterius. Dari penampilannya, dia tampaknya bersiap untuk melancarkan serangan yang sangat kuat. Gumam hantu tua Zaising, ekspresinya serius saat ini. Saat hantu tua Zaising berjalan perlahan menuju Xian, wajah cantik Xian juga menjadi semakin serius. Hantu tua Zaising perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian. Dia mengarahkannya ke Xian dari kejauhan dan berbicara dengan suara samar. Apakah kau akan minggir atau kau ingin aku yang menyerang terlebih dahulu? Aku yang dulu tidak tahu bagaimana bersikap lunak pada wanita cantik sepertimu, ucap hantu tua Zaising. Senang saja kalau kau mau. Kenapa kau harus bicara omong kosong? Ucap Xian sambil mengernyit. Kau memang tipe yang sama dengan bocah itu. Bahkan nada bicaramu tidak menyenangkan seperti ini. Wajah hantu tua Zaising menjadi sedikit muram. Setelah itu hantu tua Zaising mengepalkan tangannya. Riak tak terlihat segera menyebar seperti kilat. Segera setelah itu ruang di sekitar Xian tampak telah terjepit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Namun ketika ruang yang terkompresi itu hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu yang menyelimuti tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi. Seketika cahaya itu menyebar. Ketika itu terjadi, ruang yang tenggelam yang terkompresi dengan hebat ke dalam menjadi padat. Setelah itu perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Kamu masih terlalu lemah untuk memainkan kekuatan spasial di depan kakek buyutmu ini, ucap hantu tua Zaising. Xian secara acak menyelesaikan kompresi spasial ini. Setelah itu dia melengkungkan mulut kecilnya dan berbicara dengan gaya orang tua. Menarik. Sebuah keterkejutan melintas di mata hantu tua Zaising ketika dia melihat bahwa Xian telah dengan mudah mengatasi tekanan spasial ini yang bahkan seorang di puncak kelas Douzong tidak akan berdaya melawannya. Dia langsung tertawa dingin dan mengepalkan tangannya. Setelah itu sebuah pukulan dilancarkan tanpa gerakan yang aneh. Bang! Pukulan dari hantu tua Zaising ini baru saja dilontarkan ketika kabut hitam yang agung itu langsung berfluktuasi dengan cara yang mengerikan. Sambil bergoyang kencang, kabut itu berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang besarnya 1000 kaki. Ular itu kemudian meraung ke langit. Dengan ayunan ekornya yang besar, ular itu mengeluarkan suara yang merobek dan merobek ruang kosong.
Pada saat yang sama, ular itu membawa angin yang tak tertandingi dan bergegas menuju Xian. Ular piton hitam besar itu melesat menembus langit. Wajah Xian juga sedikit berubah saat menghadapi serangan ganas dari hantu tua Zaixing. Cahaya ungu pekat keluar dari dalam tubuhnya. Tangannya juga terkepal erat. Cahaya ungu samar-samar menggumpal menjadi kepala naga yang kabur di tinjunya. Tinju Void kuno. Xian menjerit pelan. Cahaya ungu tiba-tiba meletus dari tangannya seperti gunung berapi. Seketika seekor naga besar berwarna ungu yang tingginya beberapa ratus kaki meninggalkan tangannya sambil membawa angin telapak tangan yang tajam dan kekuatan naga yang kuat. Naga itu meraung ke langit dan bertabrakan dengan ular piton hitam besar itu. Bang! Suara yang menggetarkan jiwa langsung meletus saat keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit bagaikan badai angin. Tebing-tebing di sekitar lembah dan alun-alun selatan runtuh di tempat. Batu-batu besar berguling ke bawah. Akhirnya mereka mendarat dengan keras di dasar lembah, mengeluarkan suara keras saat melakukannya. Tubuh Xian yang halus terus-menerus mundur saat gelombang udara yang menakutkan itu menerjang. Erangan pelan terdengar dari tenggorokannya. Untungnya dia tidak mengalami cedera apapun. Teknik tinju misterius ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh hantu tua Zaixing. Sungguh teknik tinju yang aneh, ucap hantu tua Zaixing. Seketika matanya melirik ke arah Xiaoyan. Pandangan ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Ini karena Xiaoyan sudah dengan paksa meremas keempat jenis api surgawi bersama-sama. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bola api yang sangat liar dan ganas. Anak nakal ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi, ucap Zaixing di dalam hatinya. Pikiran ini terlintas di hati hantu tua Zaixing. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan pekat. Dengan sekejap, tubuhnya dia muncul di depan Xian dengan gaya seperti hantu. Dia menghantam dengan tangannya yang besar, dan kekuatan yang besar dan dahsyat menghantam dada Xian dengan gaya seperti kilat. Menghadapi hantu tua Zaixing yang tiba-tiba menggunakan serangan mematikan, ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah cantik Xian. Dia tidak bisa mundur saat ini. Kalau tidak, jika dia akhirnya memberi kesempatan pada hantu tua Zaixing, dia mungkin akan mengganggu penggabungan api surgawi Xiaoyan. Karena itu dia hanya bisa melangkah maju. Cahaya ungu menyelimuti dirinya saat tangannya langsung bertabrakan dengan hantu tua Zaixing. Bang, bang, bang! Dua sosok saling mengikuti seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, akan terjadi ledakan seperti guntur. Pada saat yang sama banyak erangan teredam akan terus terdengar. Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit. Sosok berwarna ungu itu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah merah terang tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya juga terguncang hingga dia terus-menerus mundur. Beberapa saat kemudian, barulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia bukan tandingan hantu tua Zaixing dalam hal bentrokan langsung semacam ini. Kalau bukan karena Xian memiliki konstitusi kuat dan dia terlahir dengan kekuatan besar, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama lusinan tabrakan telapak tangan ini. Bagaimanapun seorang ahli di puncak Dousun bintang 5 benar-benar terlalu kuat. Namun dibandingkan dengan wajah pucat Xian yang cantik, badai besar tengah bergejolak di dalam hati hantu tua Zaixing. Setelah bertukar pukulan, dia jelas mengerti bahwa kekuatan Xian hanyalah seorang dosong. Namun gadis yang tampak lembut dan lemah ini bahkan lebih mengerikan daripada Xiaoyan. Dia tidak hanya menerima lebih dari selusin pukulan darinya, tetapi kekuatan mengerikan yang samar-samar terpantul itu sebenarnya telah menyebabkan tangannya menjadi sedikit mati rasa. Gadis ini, monster macam apa dia? Ucap hantu tua Zaixing. Rasa bahaya yang kuat melonjak dalam hati Xian. Tubuhnya buru-buru mundur. Namun dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya ketika dia mundur. Segera kekuatan besar terpancar dan mencengkram lehernya dengan kuat. Mati! Kaulah orang yang akan mati! Niat membunuh melonjak dalam mata hantu tua Zaixing saat tangannya mencengkram leher Xian. Dia baru saja akan membunuhnya ketika garis retakan spasial tiba-tiba terbentuk di kejauhan. Seketika sosok kuat seperti menara melesat keluar darinya. Tinjunya menghantam kepala hantu tua Zaixing dengan keras. Cara seperti itu membuat kepala hantu tua Zaixing akan hancur berkeping-keping jika dia dipukul olehnya bahkan dengan kekuatannya sendiri. Bang! Tubuhnya yang kuat itu terbang mundur. Setelah itu ia mendarat di samping Xian dengan cara yang agak mengejutkan. Orang besar, bukankah kau pergi menjelajahi benua? Ucap terkejut Xian sambil menatap pria besar di sampingnya. Pria besar itu tentu saja Xiongsan yang dibawa Xian dari alam pil. Sial, bukan aku yang lama ingin datang, tetapi aku yang terlempar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya.